Shalom, salam sade, salam weekend, salam hari Sabtu, salam merah padam buat saham ya, stock market Amrik. Wah, 2 hari ini asli keras dia drum ya. Itu Nasdaq 2 hari udah lebih dari 10% dia anjlok ya. Itu juga S&P, Dow Jones, wah. Hanya kripto sempet bentar aja semalam ke 81 something, terus ya balik lagi, dia nutup lagi di 83,8 kalau nggak salah tadi ya. Masih ya ditahan di kisaran situ, di kisaran 83 84 ya. By the way, hari ini weekend ini market cap naik 1,1% dari dihitung kemarin ya. Ya dia agak naik di 2 triliun,68. Volume juga naik 11,1%, yaitu 99,6 billion. BTC dominance nggak berubah kemarin dengan hari ini, sama di 62. Fear and Greed 27, posisi Fear. Altcoin Season 16/100 naik sedikit, kemarin 14/100, ini 16/100. Setelah Mbak Jerome Powell speak, nggak ngaruh gimana market ya, bahasanya cuma ya inflasi akan naik, itu karena tarif naik. Perang tarif ini akan buat krisis ya kan, dan inflasi akan naik lagi ya, lebih kurang itu. Jadi nggak terlalu ini. Dolar agak menguat dikit karena event semalam, dia lumayan ini ya, mendukung dolar agak menguat. Ternyata NFP-nya lumayan hijau tebal ya. Ini saya buat video BTC di 83.715, Ethereum di 1.812, XRP $2.11, Solana 120, agak naik balik dikit, kemarin sempet di 110 kalau nggak salah, atau 112 begitu ya. Yang anak PI stres lihat ini ya, drop terus dia PI. Jadi ya kemarin cuma dikasih seneng buat lihat aja gitu, karena banyak yang di lock kan, di lock nggak bisa. Ya cuma segini. Nah sekarang lihat menyusut terus, duitnya berkurang terus. Nah, kalau kita lihat semalam dia sempat drop ke dolar 101 sekian ya. Terus dia agak hijau balik. Nutup tadi di 102,7 ya. Lumayan penguatan. Yen juga kemarin itu sempat nguat sekali ke 144 sekian, akhirnya nutup di 145 sekian. Dengan dolar menguat, dia melemah balik. Kemarin habis saya buat video tuh lumayan sempat menguatnya sampai 144, sekian, terus nggak lama balik lagi 145 145.2 gitu kan. Terus dolar lebih menguat dengan ini data NFP yang mendukung ya. Nah, akhirnya dolar balik 102,7, dia nutup ada penguatan lumayan. Dan yen kalau nggak salah tadi dia nutup 145,4 atau 0,5, saya lupa.
Gila buangannya ya. Semalam nutup weekend ini untuk stock market yang amsyong sekali ya. Dow Jones US 500 nutup 6%, US 30 5,7%, Dow Jones 5,5%, S&P hampir 6%, 5,97 juga. Ya, Nasdaq 5,82. 2 hari buangannya lebih, Dow Jones, S&P, Nasdaq di atas 10%, amsyong mereka ya. Merah padam. Ngeri juga buang semalam di kocoknya. Gila, ini uang gede sekali kocok bandar. Sampai 1000 pip itu ayunannya ya, atas bawah itu gila itu. Akhirnya dia nutup lumayan ini ya. Lumayan terdiskon lah. Makanya kemarin-kemarin yang FOMO saya bilang jangan masuk, udah di atas. Itu alasan saya. Karena apa yang udah naik ke atas itu pasti akan koreksi. Ya, akan koreksi. Dan kalau Anda beli di atas, Anda kejar. Kok masih bisa di harga ini enggak? Ya, dalam kesempatan nanti untuk harga 2 juta bisa. Kapan? Setahun, 2 tahun ke depan. Ya kan? Tapi kalau bisa Anda dapat murah, kenapa? Karena di Indo kalian beli harga tinggi, spreadnya juga tinggi di Indo. Kalian jual enggak cenglik. Nah, begitu drop harga, Anda pusing. Ya. Anda begitu drop ini dihitung kemarin. Saya udah saya TP, saya jual fisik kan. Saya lihat ini udah oke, bisa ini. Ya, masih agak naik dikit lah setelah saya lepas, naik masih habis saya lepas ada naik sekitar 40 lebih atau 50 dolar per ounce-nya, nggak masalah. Nggak bisa kita tepat-tepat. Dan juga saya jual kan menurut harga hari ini dipatok. Ya kan? Walaupun hari ini dia buat market harga segitu untuk transaksi jual beli, walaupun di trade-nya itu naik turun volatile, kita tetap ikut harga gitu. Tapi udah lumayan. Begitu saya lepas, ini sekarang dalam 2 hari ini buangannya per ounce udah 150 dolar ada gitu. Ya kan? Makanya ini yang kalau yang ambil di atas, yang kejar FOMO, saya udah ingatkan jangan. Ya kan, ada yang saranin ambil aja. Saya bilang jangan, apa yang udah naik ya tergantung kalian. Kalau yang FOMO ini agak pusing, Anda lihat waduh anjlok parah gitu tiba-tiba kan. Belum lagi transaksi Anda spread jual beli di Indo tinggi gitu. Nih, kok udah bisa masuk saw nggak sekarang? Saya 2 hari lalu kan saya bilang saya udah lepas dikit, saya ambil, saya TP profit dulu. Saya belum ambil, saya nunggu ini karena saya lihat sabar masih bisa turun, walaupun nanti dia naik balik atau nanti masih ada harga agak ini karena perang tarif ini masih berlanjut gitu. Ya, perang tarif masih berlanjut. Market akan lebih amsyong kalau begini terus mereka perang gitu. Ya. Nah, dolar menguat sesaat tadi malam NFP-nya di luar perkiraan hijau tebal. Yang perkiraan agak hijau dikit ya kan 117 sebelumnya dia forecast-nya 137 ya kan. Ternyata 228.000 hampir double gitu naiknya ya. Dia punya private NFP juga naiknya signifikan gitu. Unemployment rate naik juga 4,2. Nah, kalau dia naik lagi 4,3 udah mulai wanti-wanti si ini Fed untuk cut rate. Tapi mereka belum ini, nggak buru-buru. Masih dia ngomong dia nggak buru-buru cut rate. Dan Asia ada lihat ini juga interview ada minggu kemarin ada yang tanya, kok masih possible untuk cut rate 3 kali ininya? Ya, saya rasa 3 kali enggak sih kalau saya lihat interviewnya si Bostic. Ya, salah satu presiden ininya, si Bostic itu bilang
kemungkinan kalau menurut dia 2025 ini cuma kemungkinan satu kali cut katanya. Saya ada lihat interviewnya minggu lalu gitu, ya. Jadi kalau untuk cut rate 3 kali nggak mungkin, berat. Apalagi kondisi sekarang ini, itu mau cut rate juga hitung-hitungan, bukan seperti Anda pikir, oh naik dia harus cut. Banyak yang nggak paham gitu. Jadi ngomong aja dari akhir tahun kemarin kan, tahun depan 2005 akan cut. Ada yang bilang 5 kali, 6 kali, terus pas udah di-announce, ya di kisaran paling banter 3 kali itu ya, ini, mungkin 2 kali, nah market waktu itu anjlok, ya kan. Terus ada yang masih ambisius tuh, yakin 2025 bulan cut rate 3 kali, ya kan, bulan ini sekian cut rate, wah macam ini sekali dia pikir cut rate itu nggak ada resikonya. Jadi kadang saya ketawa, saya biarkan aja mereka komen kan, udah tahu ini orang nggak ngerti sebenarnya hitung-hitungan cut rate itu. Naikkan rate dengan cut rate itu masing-masing ada resikonya, mereka harus hitung bener-bener gitu, ya. Bukannya oh cut terus nggak ini, karena yang mereka lakukan juga dengan data yang di markup ya, di cookbook, makanya sangat hati-hati mereka buat keputusan, ya. Data yang bener aja itu cut rate atau high rate juga ada resikonya gitu. Harus pas-pas mereka ini, oh ya ini timingnya bisa cut, itu pun berapa basis point, ya kan, dihitung lagi. Banyak unsur yang harus mereka lihat gitu. Nah, sekarang kesempatan buat Jerome Powell buang badan juga dengan perang tarif ini. Ada excuse juga dia. Ini gua udah usahakan tekan inflasi nih, tapi dengan kebijakan Trump ini buat makin kacau aja. Inflasi akan naik. Ini krisis juga udah depan mata, ya kan? Padahal kebijakan dia sebenarnya udah krisis, ini snowball aja yang nanti makin gede gitu. Ya begitulah. Terus kau tolong bahas, ada yang ini protes ini itu, ya protes tetap ada. Dia nggak perang tarif tuh, banyak kebijakan juga banyak yang protes juga ke Trump, ya kan. Nah jangankan protes, malah ada ini kemarin itu udah ada yang ajukan gugatan. NCLA kalau nggak salah satu asosiasi di Florida, ajukan tuntutan. Dia bilang Trump nggak punya hak untuk naikkan tarif besar ini itu, ya kan. Nah tuntutannya kita lihat aja, ya kan. Kalau menurut NCLA itu salah satu badan, mereka protes kayaknya di belakangnya Cina, karena yang dia komplain kasih sanksi ke Cina sekian-sekian gitu, itu sangat tidak bisa secara sepihak ini itu. Dia nggak bahas negara lain gitu. Gua rasa di belakangnya juga Cina gitu, perusahaan itu gitu. Ya kita lihat aja, cuma apapun itu ini akan terus, karena Cina sendiri juga langsung balas, ya kan. Kemarin Cina udah langsung balas juga. Dia juga naikkan 34% juga tarif buat barang Amerika gitu. Terutama untuk US good ya. Itu 34%. Jadi ya udah saling challenge. Trump nyatakan berlaku mulai 9 April, Cina punya keputusan berlaku 10 April. Jadi sehari lu ini, sehari juga gua duluan, sehari lu announce, nah next day-nya gua balas gitu istilahnya, ya kan. Nah kedepannya kok gimana, ada yang ini kalau begini terus market gimana, Sau gimana, ya pasti akan drop. Komoditi pasti drop, emas kategori komoditi juga, tapi ya kalau emas masih ada ininya, nanti kena, kalau isu perang dia agak naik lagi,
geopolitik ya kan. Nah, sementara perang ini tarif komoditi agak drop gitu. Bukan agak drop, lumayan drop gitu. Jadi ya kita lihatlah, karena Trump juga mengatakan akan dalam waktu dekat ini dia akan cas lagi tarifnya untuk timber itu kayu ya, perkayuan, nah itu ataupun plywood, triplek gitu ya, itu akan dikenakan tarif juga. Terus semiconductor ya, semiconductor dan pharmaceutical ya, farmasi lah. Jadi farmasi berarti apa? Obat-obatan. Nah, hari itu saya udah pernah ingatkan buat siapa yang ada nonton ini yang bisa ini, ingatkan ke Prabowo. Saya tahu Prabowo belakangnya sebelum Jokowi udah tahu mereka kondisi ini ya kan, akan ada krisis pangan, mereka coba siapkan pangan udah bagus. Tapi maka saya bilang yang mungkin jangan kelewatan obat-obatan. Nah, kalau Trump naikkan tarif lagi di farmasi, hati-hati. Obat-obatannya, waktu saya bahasanya kemarin ada yang ya nggak nyambung. Aman kok, tenang, kita Indonesia nggak takut soal obat-obatan, kita banyak herbal lagi ini. Bukan itu, obat-obatan itu bukan Anda pikir Anda punya jamu, punya herbal, no way. Yang saya bahas harus ada kita prepare obat-obatan, misalnya apa, obat-obat yang terpakai. Satu aja misalnya obat bius, saat orang mau lakukan operasi anestesia. Kalau Anda sempat nanti ke depannya krisis obat-obatan, nah itu bahaya. Ya. Orang mau operasi Anda kasih herbal. Itu satu misalnya gini, makanya kadang kalau yang IQ nggak nyampe, enak aja dia caplok. Nggak usah pusingin soal obat-obatan, kita tanah kita makmur, kita punya herbal banyak. Herbal jamu kalau cuma untuk Anda masuk angin, ya kan, demam, oke. Ini kalau orang mau operasi, tiba-tiba Anda nggak usah apa lah. Untuk satu rumah sakit RSCM aja sehari itu butuh berapa? Untuk misalnya orang kecelakaan, ya, kecelakaan aja. Belum lagi nanti Anda cek rumah sakit perempuan, ibu mau melahirkan yang operasi sesar gitu. Itu bukan butuh obat herbal, langsung butuh obat bius atau antibiotik, ya kan? Habis operasi atau yang luka tabrakan harus dikasih itu supaya nggak infeksi. Nah, itu yang saya maksud. Jadi persiapkan yang gitu-gitu. Harus ada stok ya, material-material bahan-bahan buat obat-obat itu yang untuk yang begitu itu harusnya disiapkan. Kedepannya ini perang, obat-obatan bisa aja langka, mahal, ya kan? Nggak ada barang. Saya udah ingatkan sebelumnya di video bulan lalu, ya kan? Nah ternyata sekarang farmatik akan jadi perang juga, trade war juga. Nah itu ke depan hati-hati. Jadi ya buat kalian ya, masukan, semoga yang nonton di YouTube saya ini ada yang bisa kasih masukan ke Pak Prabowo lah ya, obat-obatan sangat itu ya. Kalau semiconductor kita Indo nggak tahu, paling nanti bahan-bahan buat semiconductor ya mineral gitu ya, itu yang ini juga. Terus timber sebenarnya ada baiknya sih. Saya timber kalau ditarifkan ya mudah-mudahan bagusnya Indo supaya nggak banyak yang babat hutan juga gitu. Dikenakan tarif. Soalnya Indo termasuk lumayan timbernya dari dulu udah pengusaha timber ini udah banyak sekali babat hutan Kalimantan udah hampir botak itu dibabat mereka ya. Dengan ini timber, dengan redanya ini mudah-mudahan
mereka akan cari alternatif lain, tidak harus pakai wood gitu kan. Zaman sekarang mungkin dengan teknologi diganti lain dengan biaya yang lebih murah ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Jadi masih ada nih, kita tunggu ke depannya. Ini market masih aman. Ini perang masih terus ini. Nanti dia cas lagi. Ya kan, masih ada itu yang dalam waktu dekat dia bilang akan dia umumkan. Nah, nanti panas lagi. Anjlok lagi market. Jadi ya sabar-sabar ngadepinnya ya. Ya ada momen, ya kita ini. Kalau nggak ada momen ya janganlah. Oke, sambil lihat ini ya, paling kalau udah agak stabil ya, kalau agak ini ada momen scalping, swing masih oke lah. Ini swing pun beberapa hari ini agak sulit kita ini dengan kondisi gini aja. Mau swing aja berat gitu, malah jadi sangkuter. Jadi video di hari Sabtu ini itu aja yang saya bahas ya. Yang saya ingatkan, hati-hati dengan ininya. Masih posisi saat ini karena masih akan saling berbalas ya perang tarif ini. Dan kita Indo udah kirim ini lobby ya, paling ya lihatlah. Karena dia buka tawaran, saya lihat Trump ada yang nanya, itu bisa dinego ini itu. Trump bilang why not? Kalau ada yang dia bawa sesuatu yang fenomenal, dia offer, ya kenapa enggak? Bisa nego gitu. Dia ambil contoh TikTok. Nah di situ ketahuan dia ada target TikTok juga gitu. Ya, dari perang tarif ini dia mau ambil alih TikTok dengan harga murah atau dengan pressure atau deal apalah juga. Ya, nah jadi ya mudah-mudahan tim yang dikirim pemerintah Indo ke Amrik ketemu, mudah-mudahan bisa ada solusi atau hal bagus lah. Tapi semoga bebarengan dealnya nanti sebelum yang dia announce ya kan, soal timber, soal farmasi juga gitu. Jadi itu aja pembahasan di hari Sabtu ini. Buat Cuan Army, santai, nggak usah stres. Tapi yang sangkut ya doa-doa lah. Oke. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.